Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga Anda masih sehat. Mulai tadi pagi beraktivitas. Sekarang tanggal 16 Januari tahun 2023. Sudah menjelang tidur saat ini. Mungkin seharian kita sudah bekerja, melakukan kegiatan, aktivitas, dan sebagainya. Jadi tiba saatnya kita akan beristirahat. Akan tetapi sebelum kita masuk ke tempat tidur, sebaiknya kita berdoa dulu dan membaca firman Tuhan. Karena memang kalau satu hari sudah bekerja mulai tadi pagi, itu kita melakukan aktivitas untuk mencari nafkah, keperluan jasmani. Jangan lupa kita juga harus memasukkan makanan rohani kita. Makanan rohani dari susu yang murni, firman Tuhan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh, roh dan jiwa kita. Baiklah Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan sebuah kisah di mana ketika Yesus memberikan pengajaran di Judea, di dekat Sungai Yordan, banyak yang diajarkan oleh Yesus di situ kepada orang ramai, dan orang ramai berbondong-bondong mengikutinya. Setelah Yesus juga bekerja satu hari itu untuk memberikan pengajaran, pelayanan kepada masyarakat yang berduyun-duyun, tibalah saatnya Yesus dan murid-muridnya kembali ke rumah. Di rumah juga Yesus berdiskusi dengan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya mengajukan beberapa pertanyaan, dengan senang hati Yesus memberikan jawaban. Dan ketika itulah di rumah itu ada sebuah kisah, yaitu Yesus memberkati anak-anak. Kisahnya demikian Bapak dan Ibu. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, itu kisahnya Bapak dan Ibu. Jadi Yesus memang marah apabila anak-anak dihalang-halangi untuk datang kepadanya. Akan tetapi murid-murid berpikir supaya anak-anak itu jangan mengganggu. Nah, itu pikiran murid-murid Yesus, pikiran orang-orang seperti kita. Bila ada pertemuan-pertemuan orang-orang dewasa, anak-anak datang melihat, atau mungkin anak-anak dibawa, ada yang menghalanginya. Yesus sangat mengharapkan kepada kita untuk tidak menghalangi anak-anak itu untuk mengenal Yesus, untuk tidak menghalangi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Dikatakan ketika Yesus melihat itu, ia marah
dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini Yesus yang mengatakannya. Orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi kita harus berpikir, bagaimana rupanya anak-anak. Anak-anak itu pemikirannya polos, jujur, tidak banyak neko-neko. Dia hanya ingin ikut serta, ingin tahu. Kepolosannya itulah, ketulusan hatinya itulah. Maka orang-orang yang seperti anak-anak itu, yang jujur, tidak ada kebohongan, yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Jadi kita yang sudah dewasa ini, sudah berumur, bolehlah kita meniru sifat anak-anak yang bagus itu. Sifatnya yang bagus itu yang kita tiru. Apa itu? Kejujurannya, ketulusannya, kepolosannya. Kalaupun ada anak-anak yang tidak jujur, tidak tulus atau tidak polos, itu karena terpengaruh oleh lingkungan. Kalau pada dasarnya anak-anak itu bila dididik dengan baik, dia akan bertahan dalam sikap kejujuran, kepolosan, ketulusan hatinya. Itulah yang akan kita tiru. Aku berkata kepadamu, kata Yesus melanjutkan, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi menyambut kerajaan Allah itu, ini menurut pengajaran yang dapat saya pahami, harus menyambut seperti menyambut anak kecil. Kalau kita orang yang sudah sebagai orang yang memiliki kasih, menyambut anak itu, kita senang sekali. Senang sekali. Langsung kita sambut, kita peluk, kita gendong, bahkan kita cium. Bahkan mungkin kita kita ayun-ayun dengan kedua lengan kita. Seperti menyambut anak itulah kita menyambut kerajaan Allah. Kita sambut dengan senang, dengan gembira, dengan senang hati, dengan terbuka. Kita peluk kerajaan Allah itu. Tentu bukan dipeluk dengan tangan, tapi itu perumpamaan. Begitulah cara kita menyambut kerajaan Allah itu. Kalau tidak demikian, Yesus berkata, kita tidak akan masuk ke dalamnya. Maka harus dengan hati senang, hati terbuka, menyambut kerajaan Allah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi bukan saja Yesus memeluk anak-anak itu, tetapi juga dia memberkatinya. Seperti itulah, seperti menyambut, memeluk anak-anak itu. Begitulah kita menyambut, mendekap kerajaan Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga Anda sekalian merenung-renungkannya lagi, supaya lebih mendalam memahami apa maksud daripada kisah ini yang diajarkan kepada murid-muridnya. Dan juga ini pengajaran kepada kita. Karena firman Tuhan ini harus kita renungkan, kita
bahas di dalam hati kita. Kemudian kita camkan, kita amalkan. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah pengantar kita, pengantar tidur. Saya akan menyanyikan lagu, yaitu nomor 17. Raja Maha Tinggi, Tuhan Allah kami, sambutlah pujian kami. Karena pengasihan serta kemurahan, Kau beri kami kehidupan. Hiburkan, kuatkan, kami menyanyikan keagungan Tuhan. Langit pun memuji karya ciptaanmu, sungguh baik perbuatanmu. Surya tiap hari memancarkan sinar, bagi kemuliaan Tuhan. Lihatlah bulan terang, bintang bercahaya, nyanyikan pujian. Jiwaku pun turut di depan tahtamu, takut dan bersembah sujud. Juga semua umat, makhluk dan ciptaan, sujud dan memuji Tuhan. Tuhanlah yang esa, yang layak dipuji, kini dan selamanya. Hai orang percaya pada Kristus Tuhan, muliakanlah namanya. Orang yang beriman, taat dan setia, lakukanlah kehendaknya. Ingatlah, camkanlah, hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Demikian Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga Anda sekalian dapat tidur nyenyak dengan mimpi-mimpi yang indah, sehingga besok bangun kembali dalam keadaan segar bugar. Tuhan memberkati kita semua. Salam.